Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guzan. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah, baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dan mendapat perlindungan dari Amin. Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan aktivitas kita nih seperti biasa. Amin. Bagaimana nih kesehatan Amin. Ibu? Bagaimana nih kesehatan ibunya Bu Anis? Kemarin saya dapat informasi katanya ibundanya Bu Anis sakit. Iya, Guzan. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah agak baikan. Beralhamdulillah lah Bu ya. Semoga lah Ibu Anis ini cepat diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga di rumah. Amin. Terima kasih, Guzan, doanya. Sama-sama Bu Anis. Nah Bu Anis, bagaimana nih kegiatan pembelajaran di kelas? Berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah, Bu. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Anis. Nah, bagaimana dengan perasaan Bu Anis sendiri nih yang Bu Anis rasakan hari ini? Perasaan saya agak sedikit tegang nih, Bu. Khawatir juga, Bu Zam. Wah, jangan tegang ya Bu Anis ya. Dibawa santai dan rileks aja. Anggap saja ini hanya percakapan kita seperti biasa, berbincang-bincang pada saat jam istirahat. Jangan dibawa tegang ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih ya. Saya jadi agak lumayan nih, jadi tidak terlalu tegang dan rasa khawatir juga sudah agak berkurang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Anis. Baik Bu Anis, percakapan yang akan kita lakukan ini adalah percakapan pra-observasi, yaitu percakapan yang dilakukan sebelum saya mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Atau ini bisa disebut juga pembicaraan yang saya lakukan sebelum saya melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain itu, supervisi akademik juga bertujuan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga melalui supervisi akademik ini nantinya diharapkan potensi setiap guru dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Kegiatan pra-observasi yang saya lakukan ini adalah langkah awal ya Bu Anis ya, sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Hal ini dilakukan agar Bu Anis nanti dapat lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nantinya. Nah, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik nih tentunya. Percakapan pra-observasi ini akan berlangsung kurang lebih 20 menit ya, seperti itu ya Bu Anis. Ya Bu Zah. Oke, baik Bu Anis. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih kepada Ibu terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Anis laksanakan dan akan saya observasi. Baik Bu Anis, kita langsung saja ya. Nah, untuk Oke. pertanyaan ya, untuk pertanyaannya pertama, apa nih materi yang akan Ibu tampilkan pada pelaksanaan observasi di kelas nanti? Iya Bu Zah, untuk materi yang akan saya tampilkan nanti yaitu mata pelajaran matematika dengan judul materi unsur-unsur lingkaran. Baik Bu Anis. Jadi materi yang akan Ibu tampilkan adalah mata pelajaran matematika dengan judul materi
unsur-unsur lingkaran. Benar seperti itu ya, Bu Anis ya? Iya, Bu Zam benar. Baik, Bu. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti nih? Iya Bu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti atau yang saya capai, yang pertama melalui media PowerPoint dan Ulin, unsur-unsur lingkaran, peserta didik dapat menentukan 8 unsur-unsur lingkaran Bu. Kemudian yang kedua, melalui permainan puzzle, peserta didik dapat mengidentifikasi 8 unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambar 8 unsur-unsur lingkaran. Oke, baik Bu Anis. Jadi, tujuan yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, yaitu yang pertama melalui media PowerPoint dan Ulin, serta didik dapat menentukan 8 unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, melalui permainan puzzle, peserta didik dapat mengidentifikasi 8 unsur-unsur lingkaran. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambar 8 unsur-unsur lingkaran. Baik. Nah, lalu apa aspek yang akan Ibu kembangkan dan ingin diobservasi nih Bu Anis? Baik, Uza. Kalau untuk aspek yang ingin saya kembangkan dan ingin diobservasi oleh Bu Jamila, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu Zam. Kalau pengetahuan, saya ingin siswa dapat menentukan unsur-unsur lingkaran. Kemudian untuk keterampilannya, saya ingin siswa dapat membuat gambar unsur-unsur lingkaran. Seperti itu, Bu Jam. Oke. Jadi, aspek yang ingin Ibu kembangkan adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang mana aspek pengetahuan Ibu ingin melihat siswa Ibu nantinya dapat menentukan unsur-unsur lingkaran. Dan aspek keterampilan, Ibu ingin siswa Ibu dapat membuat gambar unsur-unsur lingkaran. Benar seperti itu ya, Bu Anis ya? Ya, Bu Zam, benar sekali. Baik, Bu Anis. Nah, apa kendala dan tantangan yang Ibu temukan dalam melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu nantinya? Untuk kendala yang saya alami ada beberapa sih, Bu Zam. Salah satunya manajemen waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Sedangkan yang saya hadapi yaitu kondisi kelas yang kurang memungkinkan dan daya listrik yang tidak bisa diprediksi. Baik, Bu Anis. Jadi, kendala yang Ibu alami yaitu manajemen waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Sedangkan yang tantangan yang Ibu hadapi yaitu kondisi kelas yang kurang memungkinkan dan daya listrik yang tidak bisa diprediksi. Nah, seperti itu ya, Bu Anis. Nah, Ya, bagaimana Ya, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau tantangan yang Ibu hadapi? baik Bu Zam. Kalau kendala, saya akan coba atasi dengan cara memanage waktu setelah anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, Bu. Jadi, eh, banyak waktu luang yang bisa saya manfaatkan di situ. Nah, untuk mengatasi tantangan, saya bisa lakukan dengan cara membuat media yang konkret dan menyediakan media PowerPoint dalam bentuk hard copy atau naskah materi yang akan dipelajari. Oke. Baik, Bu Anis. Jadi, kendala yang akan Bu Anis atasi yaitu dengan cara memanage waktu setelah anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengatasi tantangan, Ibu lakukan dengan cara membuat media yang konkret
dan menyiapkan media PowerPoint dalam bentuk hard copy atau naskah materi yang akan dipelajari. Wah, bagus ini, Bu. Berarti Ibu sudah mengantisipasi eh, jika listrik tidak sesuai dengan harapan kita ya, Bu ya. Ya, iya Bu. Baik, Bu. Saya ingin mendengar nih dari Ibu, bagaimana rancangan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat observasi. Untuk rencana strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bu, nanti saya akan melakukan beberapa hal. Pertama, saya akan menyampaikan materi pembelajaran melalui media PowerPoint dan Link, unsur-unsur lingkaran. Kemudian, pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik akan melakukan permainan puzzle unsur lingkaran, di mana siswa akan menyusun puzzle dengan memberi label nama unsur-unsur lingkaran Bu, pada media yang sudah disediakan bersama anggota kelompoknya dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan juga. Kemudian bagi kelompok siswa yang telah menyelesaikan permainan lebih cepat dan benar dari kelompok yang lainnya, maka akan mendapatkan stiker Aku Anak Hebat. Setelah itu, murid juga akan berdiskusi kelompok, menggambar, dan menentukan unsur-unsur lingkaran, serta menjelaskan unsur-unsur lingkaran tersebut. Oke, baik Bu Anis. Jadi rencana strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti nih, kalau saya tangkap, antara lain Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran melalui media PowerPoint dan Ulin. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran untuk peserta didik akan melakukan permainan puzzle mengenai Iya, unsur-unsur lingkaran. Kemudian bagi kelompok nanti yang telah menyelesaikan permainan lebih cepat dan benar, nah akan mendapat stiker Aku Anak Hebat. Wah, bagus ya. nih, menarik sekali nih permainan yang akan Sebagainya, Bu. rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Iya. Nah, bagaimana dengan model yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Untuk model pembelajaran, saya akan lakukan dengan model discovery learning. Baik, Bu. Dari pelaksanaan kegiatan yang akan Ibu lakukan, Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, selain itu, eh, apa dari kegiatan Ibu, apa yang Ibu ingin saya observasi nantinya nih? Eh, yang tentunya saya ingin Ibu amati yaitu proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Apakah sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat atau belum? Seperti itu, Bu. Oke, oke, Bu Anis. Jadi, yang Bu Anis ingin saya observasi, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Apakah sudah sesuai dengan rancangan yang Bu Anis buat atau belum? Selain yang Oke. telah Ibu uraikan nih, apa ada lagi yang Ibu Anis lakukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Ibu nanti di dalam kelas? Oh iya, baik Bu. Kalau untuk persiapan yang saya lakukan, selain yang telah saya utarakan sebelumnya, saya akan mempelajari materi lebih dalam lagi, Bu, agar dapat menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baik Bu Anis. Jadi persiapan yang akan Ibu lakukan lagi selain yang telah Ibu uraikan sebelumnya, Ibu akan mempelajari materi lebih dalam lagi agar nantinya dalam penyampaian materi dapat dilakukan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Wah, bagus nih Bu. Baik Bu, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu dapat simpulkan nih? Yang dapat saya simpulkan yaitu gambaran dari pelaksanaan kegiatan Bu yang akan saya lakukan, baik strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran,
seperti menyampaikan materi pembelajaran melalui media PowerPoint dan ulin dan permainan. Model yang saya gunakan juga itu dengan model Discovery Learning. Metode yang digunakan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Oke, jadi hasil percakapan kita hari ini, yang kita lakukan hari ini, Ibu mendapatkan hasil berupa gambaran pelaksanaan kegiatan yang akan Ibu lakukan berupa strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang seperti menyampaikan materi pembelajaran melalui media PowerPoint dan ulin serta permainan. Nah, model yang Ibu gunakan yaitu discovery learning. Sedangkan metode yang akan Ibu gunakan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya. Kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi? Rencananya insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Senin, Bu. Minggu ini jam pertama dan kedua. Oke, baik Bu Anis. Jadi nantinya di hari Senin ini di kelas Ibu ya, di kelas 6 jam Ya, kedua dan ketiga saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan baik. melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan menggunakan lembar catatan observasi di dalam kelas. Nah, nanti nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kembali, Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, Bu Zal. Siap. Baik, Bu Anis. Nah, sebelum kita akhiri ini, Bu Anis, apa yang menjadi harapan Ibu dalam pelaksanaan kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti? Tentunya harapan saya kegiatan nanti yang saya akan lakukan itu berjalan sesuai dengan rancangan yang telah saya buat, Bu. Oke, baik Bu Anis. Jadi harapan Ibu, kegiatan yang Ibu lakukan nanti dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah Ibu buat. Amin. Mudah-mudahan Bu ya. Oke. Nanti Amin. nanti pada saat observasi di kelas, saya akan mencatat nih Bu ya, kegiatan pelaksanaan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan. Terima kasih sudah berbincang-bincang hari ini dan sampai bertemu kembali pada saat kegiatan observasi kelas yang telah Ibu tentukan. Ya, Bu Zam, terima kasih juga. Saya jadi lebih percaya diri nih sekarang untuk melaksanakan kegiatan supervisi kali ini. Jika nanti terdapat kekurangan, saya mohon Bu ya masukannya dan bimbingannya dari Bu Zam agar ke depannya praktik pembelajaran saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Anis, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tunjukkan sebuah benda. Kira-kira ini apa ya? Koin. Rasa semuanya sudah tahu ini koin. Bentuknya seperti apa ya? Bulat. Lingkaran. Bulat. Ya kan? Apakah berbentuk apa namanya yang seperti
hanya koin saja? Coba tunjukkan yang ada di lingkungan di sini, di kelas yang berbentuk lingkaran. Apalagi jam, kipas angin, iya pintar. Apalagi mau berapa? Iya, lingkaran di bawah botol ya. Banyak sekali contoh-contoh benda yang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari yang mirip dengan koin atau yang namanya dengan lingkaran. Salah satunya coba perhatikan gambar di depan ya. Nah, perhatikan gambar ini di depan. Di sini ada jam dinding, kemudian ada contoh apa lagi? Kemudian ada piring. Ini semua adalah salah satu contoh gambar yang contoh dari sehari-hari ya, yang menyerupai dengan lingkaran. Bukan hanya ini saja, tapi banyak sekali yang lainnya. Oke, sesuai dengan hari ini, pelajaran hari ini, anak-anak akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui media PowerPoint dan UIN, unsur-unsur lingkaran, peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua, melalui permainan puzzle. Nah, nanti kita akan ada permainan puzzle ya. Unsur-unsur lingkaran, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambar unsur-unsur lingkaran dan menentukan unsur-unsur lingkaran pada gambar. Kemudian dari diskusi kelompok tersebut juga, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran pada gambar. Hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita masuk unsur-unsur lingkaran, kita harus paham dulu apa itu lingkaran, ya. Kita
Iya. Silakan Dede. Coba Ibu mau tanya dulu, kira-kira sudah benar atau tidak nih? Ya. Oke, coba tadi yang pertama, dari jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran, di mana garis tersebut memiliki nilai setengah dari diameter. Betul atau salah? Oke, betul. Kemudian yang kedua, coba baca lagi Jason. Yang kedua. Oke, coba lihat teman-teman. Ini adalah gambarnya. Diameter, kemudian keterangan sudah dibacakan Jason, sudah betul? Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa. Nah, itu sudah benar dari Jason, kelompok Merita juga sudah benar. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Sudah paham semua? Coba Ibu ulang lagi sekali lagi. Berarti ada berapa unsur tadi semuanya? Ada 8 unsur. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, diameter, tema. Jadi ada 8. Kalau titik pusat itu apa? Ya, titik yang berada di tengah-tengah. Dan dari titik tengah itu semua sisinya itu sama jaraknya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apa itu jari-jari? Iya, tepuk tangan untuk Vincent. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kemudian yang ketiga, masih ingat apa tadi? Diameter. Apa itu diameter? Ayo, apa itu diameter? 2 kali jari-jari. Tepuk tangan lagi untuk Andre. Kemudian yang keempat apa? Hah? Apa itu tali busur? Garis panjang atau garis tegalus yang tidak melewati titik pusat. Tepuk tangan lagi untuk Vincent. Ayo, mana yang lainnya? Yang kelima apa? Busur. Apa itu busur? Apa itu busur? Apa itu busur? Ayo, apa itu busur? Ayo. Apa itu busur? Iya, garis lengkungan yang menghubungkan 2 titik. 2 jari. Apalagi yang keenam? Juri. Apa itu juri? Luas daerah. Oke, tepuk tangan untuk Vincent. Jadi kalau jari juri yaitu luas daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Apalagi selanjutnya? Tembereng. Apa itu tembereng? Luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Andre. Apalagi yang terakhir? Apotena. Apa itu apotena? Adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik dan
tali pusat. Ya. Tali pusat dan tali busur. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Vincent lagi. Oke, tepuk tangan kita semua. Masih semangat ya, tepuk semangat. Nah, setelah ini Ibu minta kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Perhatikan semua. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja siswa. Nah, ini tidak dikerjakan secara berkelompok ya, bukan diskusi lagi, dikerjakan masing-masing. Silahkan tulis namanya. Nanti kalau sudah selesai boleh langsung ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tapi tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Ya, sudah semua ya? Sudah semua tugasnya? Kalau sudah selesai, kira-kira bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Bisa? Bagaimana rasanya? Senang? Ibu harap dengan Ibu melakukan permainan, dengan diskusi, Ibu harap kalian bisa lebih memahami materi tentang apa tadi? Tentang apa yang kita pelajari? Unsur-unsur lingkaran. Coba mau sekali lagi? Oke. Tepuk unsur-unsur. Tepuk unsur lingkaran. Unsur-unsur dalam lingkaran. Setiap yang tertarik unsur. Dari unsur terjuring. Jangan lupa aku tema. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zat. Hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, Bu Anis, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah Ibu rancang sebelumnya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Iya Bu, tadi pada awal-awal pelaksanaan kegiatan pembelajaran, saya merasa sedikit grogi, Bu. Mungkin hal ini disebabkan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di observasi. Namun, sering berjalannya waktu, saya menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Oke, baik Bu Anis. Jadi di awal-awal pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu merasa sedikit grogi yang disebabkan Iya, pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di observasi. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan Ibu menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Nampaknya Ibu sedikit tidak percaya diri nih. Padahal saya amati Ibu sudah bagus dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Baik, Bu Anis, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? untuk area pengembangan, saya melakukan pengembangan aspek pengetahuan, Bu, dan juga keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa menentukan unsur-unsur lingkaran, sedangkan untuk aspek keterampilannya, siswa membuat gambar unsur-unsur lingkaran. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu eh, aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, pada aspek pengetahuan siswa, siswa menentukan unsur-unsur lingkaran, sedangkan keterampilan, siswa membuat gambar unsur-unsur lingkaran. Nah, kemudian langkah-langkah atau Iya. tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi? Ada beberapa langkah, Bu, yang saya lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, antara lain saya membuat perangkat pembelajaran seperti MPP, media pembelajaran, dan KKPD untuk kemampuan siswa. Oke, baik. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi antara lain Ibu membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan LKPD untuk mengukur kemampuan siswa. Baik. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apa sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah bisa, hasilnya cukup memuaskan. Murid saya sebagian besar sudah memahami materi, walaupun masih ada beberapa yang perlu bimbingan kembali. Murid-murid juga tampak bersemangat, Bu, dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Setiap kelompok juga dapat saling bekerja sama satu dengan yang lain. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Anis ya. Hasilnya cukup memuaskan nih menurut Bu Anis. Murid Ibu sebagian besar sudah memahami materi, walaupun masih ada beberapa yang masih perlu bimbingan kembali oleh Ibu. Dan murid-murid juga tampak bersemangat dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Setiap kelompok pun dapat saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Wah, sangat bagus nih Bu Anis. Nah, menurut Ibu lagi nih, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kurangan atau kendala yang saya hadapi saat melakukan proses pembelajaran ada beberapa, Bu. Salah satunya beberapa siswa yang masih aktif dan
malu untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian juga masih sedikit mengandalkan teman yang lain. Gitu. Oke, jadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran, yaitu masih ada beberapa siswa Ibu yang masih belum aktif dan malu untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan sebagiannya juga masih mengandalkan teman yang lain. Gitu, Bu ya. Iya. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi nih, Bu? Menurut Ibu? Dalam pembagian kelompok, Bu ya, saya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar murid. Misalnya dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik, maaf Bu. Jadi sehingga ada sebagian murid yang merasa tidak nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi, eh, hal yang menyebabkan bisa terjadi menurut Ibu, mungkin dalam pembagian kelompok, Ibu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar murid. Misalnya dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Dan menurut Ibu, ini menyebabkan sebagian murid merasa tidak nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, apa langkah-langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan menjadi lebih baik lagi? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk kedepannya, yang pertama, yang pastinya Bu ya, membuat pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya tadi yang sudah saya paparkan di atas juga, ada yang dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat berpihak dengan kepada murid. Kemudian yang kedua, eh, melakukan permainan Ibu. Nah, saya ingin melakukan permainan di luar kelas agar murid lebih termotivasi, aktif, dan semangat dalam belajar, sehingga murid lebih mudah memahami materi pembelajaran. Oke, baik. Jadi, langkah-langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, Ibu membuat pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya, ada yang dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian yang kedua, melakukan permainan di luar kelas agar murid Ibu ini menjadi lebih termotivasi, aktif, dan semangat dalam belajar. Sehingga murid Ibu jadi lebih mudah memahami materi pembelajaran. Baik, Bu Ya. Anis. Nah, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pasca ini, Bu? Tentunya banyak sekali ya Bu ya. Dari hasil percakapan pasca ini, saya mendapatkan cerahan dan pikiran saya juga menjadi lebih terbuka Bu dalam membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Jadi dari hasil percakapan ini, Ibu mendapat pencerahan sehingga pikiran Ibu menjadi lebih terbuka dalam membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran eh, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan konsep proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Amin. Amin. Kapan nih, Bu? Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi. Kalau untuk kapan, saya masih belum bisa memastikan ya Bu ya waktunya, karena berhubung sekarang juga sudah mendekati akhir-akhir semester, tapi insya Allah Bu, saya akan melakukan secepatnya
agar pembelajaran yang diberikan kepada murid lebih baik untuk ke depan. Baik, baik Bu. Jadi karena berhubung nih akhir semester, jadi waktunya belum bisa Ibu tentukan secara pasti. Tapi insya Allah Ibu akan melakukan secepatnya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Dan jangan lupa Bu ya, informasikan juga ke saya apa yang apa hasil dari kegiatan, misalnya murid Ibu reaksinya seperti apa dengan kegiatan yang telah Ibu rencanakan yang akan datang ini. Jangan kontak-kontak Bu ya dengan saya nanti. Iya Bu, baik Bu, siap. Terima kasih ya Bu ya atas pencerahannya juga. Terima kasih kembali untuk Bu Anis dan mohon maaf juga baik dari kegiatan pra, observasi hingga pasca ini jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir Sama kata Bu. saya ya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.